Hello guys, balik lagi di channel Moreja Studio bersama Reza di sini. 2021 nampaknya menjadi tahun keberuntungan Angely Kang dalam kiprahnya di dunia akting. 3 judul film yang sukses dibintanginya tahun lalu seolah berlomba untuk memamerkan tubuh polos dari Angely. Eva adalah gadis cantik yang baru saja mendapat pekerjaan sebagai pembantu di rumah seorang model bernama Victoria. Kecantikan paras Eva tak hanya memikat hati Lauro, sopir tetangga sebelah rumah, tapi juga Victoria, majikannya sendiri. Kini Eva pun bingung menambatkan hatinya kepada siapa. Pada Lauro layaknya wanita normal, atau Victoria yang sejatinya juga sama-sama wanita. Tanpa perlu panjang lebar lagi, saya persembahkan Eva 2021. Di awal film, kita akan diajak berkenalan dengan dua orang gadis cantik yang peruntungan hidupnya saling bertolak belakang. Gadis pertama bernama Victoria, model majalah dewasa yang kala itu sedang menjalani pemotretan di sebuah resort. Victoria mempunyai seorang asisten rumah tangga yang baru beberapa hari bekerja dengannya. Ia adalah Eva, gadis cantik yang merupakan tokoh utama di film ini. Malam itu, Victoria pulang ke rumah dengan mengajak Andrew, seorang model pria yang baru saja dikenalnya di lokasi pemotretan. Setelah menginstruksikan untuk mengunci pintu rumah pada Eva, Victoria langsung mengajak Andrew bermesraan di kamarnya. Sementara Victoria asik beradu peluh dengan pasangannya, Eva sang pembantu malah nekat menguping di balik pintu kamar sang majikan. Keesokan paginya, tanpa berpamitan dengan Victoria, kepulangan Andrew diantar sampai depan pagar rumah oleh Eva. Dari percakapan Andrew dan Eva, terkuak sebuah fakta kalau jeratan utanglah yang memaksa Eva bekerja sebagai asisten rumah tangga. Sebelum bekerja dengan Victoria, Eva telah jadi pembantu di dua keluarga dan harus berhenti karena terus digoda oleh majikan prianya. Sebelum masuk ke rumah, Eva sempat bertukar senyum dengan Lauro, sopir tetangga sebelah yang sedang mengelap mobil majikannya. Belum sempat bertegur sapa dengan Eva, Lauro sudah mendapat omelan dari sang majikan karena bangun kesiangan. Sementara itu, Eva pun harus beradaptasi dengan tingkah laku majikannya sendiri yang hobi gonta-ganti pasangan serta tak pakai baju di dalam kamar. Suatu malam ketika membuang sampah di depan rumah, Eva dikagetkan dengan kemunculan Lauro di hadapannya. Dua orang itu akhirnya berkenalan dan ngobrol seputar perilaku majikan masing-masing. Dari mulut Lauro, Eva mengetahui kebiasaan Victoria yang apabila sedang bermesraan, suara berisiknya sampai ke rumah sebelah. Setelah melepas kepergian sang majikan ke tempat kerja, Eva menghampiri penjual sayur keliling yang kebetulan ngetem di seberang rumah. Karena masih terhitung sebagai pendatang baru di lingkungan itu, Eva hanya bisa tersenyum malu saat diajak bercanda oleh asisten rumah tangga lainnya. Sesuai perintah sang majikan, selesai belanja, Eva lanjut membersihkan kamar. Dari ruang tidur Victoria itu, Eva mengambil sebungkus helm pengaman yang dirasanya akan berguna di lain waktu. Saat dirinya sedang mencoba untuk tidur, Eva dikagetkan dengan suara memanggil-manggil namanya dari luar kamar. Panggilan itu ternyata berasal dari Lauro yang nekat memanjat beranda lantai atas demi bertemu dengan Eva. Karena Lauro telah lancang meraba-raba tubuhnya, Eva pun mengusir pemuda itu dari sana. Meskipun marah, sentuhan Lauro ternyata berhasil memicu hasrat Eva. Lewat bantuan terong dan helm pengaman, gadis cantik itu memenuhi kebutuhan batinnya. Semakin lama tinggal bersama Victoria, Eva semakin mengenal tabiat dari majikannya itu. Bukan hanya pria yang menjadi teman tidurnya, tapi juga wanita. Pagi itu, Eva mendapati sang majikan sedang bermesraan dengan seorang wanita di kamarnya. Dari perilaku Victoria bisa diambil sebuah kesimpulan kalau gadis itu memiliki ketertarikan pada lebih dari satu gender. Dengan memanjat pagar rumah Victoria, Lauro menemui Eva secara diam-diam untuk meminta maaf atas kesalahannya kemarin malam. Dengan berbekal kepercayaan diri dan rayuannya, Lauro berhasil mendapat maaf dari Eva.
Sebelum gadis pujaannya itu pergi karena dipanggil majikan, Lauro berkata akan kembali menemui Eva nanti malam. Malam itu saat Victoria belum pulang ke rumah, Eva didatangi oleh Lauro yang nampaknya punya hobi memanjat. Sebenarnya Eva juga punya hati untuk pemuda itu, sehingga pernyataan cinta dari Lauro dijawab dengan kata iya. Mau tak mau percakapan mereka harus segera diakhiri karena dari balik pintu rumah sudah terdengar suara Victoria. Seharian Eva menjalankan tugasnya sebagai pembantu rumah tangga, mulai dari menyiapkan sarapan sampai dengan bersih-bersih rumah. Di waktu istirahatnya, Eva kembali ditemui oleh Lauro yang beralasan ingin mengajaknya kencan. Di halaman rumah Victoria, dua muda-mudi yang sedang kasmaran itu berbincang, lalu tak seberapa lama bibir mereka sudah saling bertaut satu sama lain. Beruntung aktivitas Eva dan Lauro tidak diketahui oleh Victoria yang ternyata sudah pulang ke rumah dan langsung masuk ke kamar bersama teman tidurnya malam itu. Mumpung sang majikan sedang sibuk dengan urusan bawah perutnya, Eva mengajak Lauro untuk bermesraan di dalam kamarnya saja. Kencannya dengan Lauro malam itu malah membuat Eva kesal karena sang kekasih lebih mengutamakan diri sendiri tanpa peduli pada kepuasan Eva. Tak seperti biasanya, pagi itu Eva bangun terlambat dan mendapati sang majikan sudah tidak ada di rumah. Setelah sarapan, gadis cantik itu langsung memulai tugas hariannya, yaitu bersih-bersih rumah termasuk membersihkan kamar Victoria. Di kamar itu, Eva membayangkan dirinya juga ikut bermesraan dengan Victoria dan orang-orang yang pernah bermalam di sana. Karena penasaran bagaimana rasanya mandi di bawah shower, Eva pun nekat menggunakan kamar mandi majikannya tanpa izin. Tanpa disadari oleh Eva, ternyata hari itu Victoria pulang ke rumah lebih cepat dan telah mendapati dirinya basah kuyup di kamar mandi. Bukannya marah, Victoria malah menyuruh sang pembantu untuk berganti pakaian yang nampak serba kekurangan bahan. Akhirnya terjadilah pergumulan antara dua gadis cantik itu yang berawal dari paksaan menjadi suka sama suka. Rasa kesal menyeruak di hati Eva, mempertanyakan kenapa ia malah memperoleh kepuasan dari sesamanya. Dengan ekspresi marah, gadis itu datang pada Lauro dan memaksanya untuk ketemuan di kamar nanti malam. Di perjalanan pulang, Eva menyaksikan ribut-ribut di mana tetangga sebelah rumah tengah mengusir pembantunya. Ternyata pembantu itu diusir karena kedapatan berselingkuh dengan sang majikan pria. Niatan Eva bertemu Lauro malam itu adalah untuk menyoal ketidakpuasannya pada layanan ranjang sang kekasih. Kini ia menuntut Lauro untuk bisa menyenangkannya dan mencapai puncak kepuasan bersama-sama. Ketika dua sejoli itu lagi asik memadu kasih di dalam kamar, Victoria diam-diam telah menguping aktivitas mereka sedari tadi. Apa yang terjadi pada Eva dan Victoria tempo hari ternyata terulang kembali di suatu pagi. Perintah Victoria untuk datang ke kamarnya tak mampu dibantah oleh Eva yang hanya seorang bawahan. Setelah menyatakan rasa suka pada pembantunya itu, Victoria menggiring Eva untuk naik ke atas ranjang. Atas ide dari sang majikan, malam berikutnya Eva mengajak Lauro untuk bermesraan. Bukan hanya berdua, tapi bertiga dengan Victoria yang tiba-tiba muncul belakangan. Mungkin ada segelintir pria yang suka apabila dihadapkan pada situasi seperti itu. Tapi Lauro malah menolak sambil berseloroh kalau dirinya tulus mencintai Eva dan tak ingin membagi cinta itu dengan orang lain. Ketika diajak liburan ke suatu resort bersama Victoria, Eva melihat seorang pembantu wanita nampak akrab dengan majikan prianya. Eva pun mengingatkan teman seprofesinya itu untuk tetap menjaga jarak dengan sang tuan, karena keakraban seperti itu bisa menimbulkan rasa cemburu dari majikan wanita hingga mengancam keberlangsungan kerja dari pembantu itu sendiri.
Ternyata di balik tingkah lakunya yang minus, Victoria juga punya sisi baik di mana ia diam-diam mengundang Lauro ke resort itu untuk berbaikan dengan Eva. Gadis berambut hitam itu berkata kalau ia tak akan menentang hubungan sang asisten dan Lauro serta mengizinkan mereka untuk menikmati liburan di tempat itu. Film ini pun diakhiri dengan adegan Eva dan Lauro bermain-main di pinggir pantai. Dari alur cerita film tadi, kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa nafsu hanya akan memberi kebahagiaan sesaat, tapi cinta yang tulus dan sejati akan memberi kebahagiaan selamanya. Sekian alur cerita film Eva 2021, semoga terhibur dan bahagia selalu. Reza pamit, see ya!